yang pasti. Saya yakin kita semua sudah tahu bahwa Imam Eli ini tidak ada yang menghormati Tuhan, tidak ada yang menghormati hadirat Tuhan. Bahkan apa yang seharusnya menjadi persembahan yang dikhususkan kepada Tuhan dipersembahkan, anak-anak Eli ini berani mengambil garpu menuju ke mezbah persembahan, lalu mengambil lemak-lemak, mengambil bagian yang terbaik yang seharusnya itu menjadi korban bakaran untuk Tuhan. Sampai segitunya anak-anak Imam Eli ini melakukan hal-hal yang berdosa. Lalu Samuel, sebagai waktu itu Samuel ini dinasarkan untuk dia tetap menjadi Tuhan oleh kedua orang tuanya, tinggal bersama Eli. Sebenarnya saya katakan tadi apa? Karena Samuel yang dididik diserahkan kepada Allah dari kecil, bukan anak kandung Eli. Justru Samuel ini sangat-sangat menghormati Tuhan. Sehingga satu ketika kita sudah dewasa dan anak, justru Tuhan memberitahukan, menyampaikan bahwa penghukuman akan datang pada keluarga Eli ini melalui diri Samuel. Sebenarnya kalau saya bilang anak rohani dikasih tahu sama Tuhan akan mendatangkan penghukuman sama bapak rohaninya, sama keluarga bapak rohaninya ini. Lalu bapak rohaninya ini ngomong sama si Samuel ini, harus kau beritahu apa yang Tuhan beritakan kepadamu. Dari sisi Eli gak enak, dari sisi Samuel juga lebih tidak enak. Seharusnya apa? Seharusnya mungkin dalam pemikiran Eli, seharusnya nanti anak-anakku yang akan meneruskan aku menjadi imam. Karena demikian sejarah imam itu seperti itu. Imam Harun, anak-anaknya diurapi lalu menjadi imam, dan seharusnya seperti itu. Tetapi satu kenyataan pahit yang harus diterima oleh Imam Eli bahwa kelak anak-anaknya ini tidak akan menggantikan posisinya, bahkan akan didukung Tuhan, dimatikan Tuhan. Dan yang harus memberitahukan ini justru anak rohaninya sendiri. Mungkin dengan sangat ketakutan Samuel memberitahukan, tetapi harus demikian caranya. Nah, di dalam jalan cerita ini satu hal yang saya ingin sampaikan melalui firman Tuhan bagi hari ini, dikatakan ayat 18, lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Satu sisi sepertinya sudah di dalam nada kepasrahan, tapi Imam Eli ini dengan posisi dia sebagai imam, dia sudah tahu bahwa kedaulatan Tuhan tetap menjadi yang utama. Dikatakan walaupun yang diberitakan itu suatu bencana, suatu penghukuman, akhirnya pada akhirnya Imam Eli ini harus menerima. Dikatakan dia Tuhan, biarlah dipandang dilakukannya apa yang dipandangnya baik. Kalau dalam kehidupan kita Bapak Ibu, mungkin kalau sesuatu yang baik, rancangan yang baik, rancangan yang indah dikasih tahu sama kita, mungkin itu akan sangat-sangat menyenangkan Tetapi ini yang diberitahunya bahwa beberapa tahun ke depan, masa depan anak-anaknya, bahkan kehidupan keluarganya akan menerima penghukuman dari Tuhan, dan itu bukan sesuatu yang mudah. Itu sesuatu yang sulit diterima, apalagi oleh orang-orang yang lain Tuhan. Tetapi firman Allah katakan dia itu Tuhan, dan dia tahu apa yang harus dilakukan
mengalami penghukuman dari Tuhan, akhirnya anak-anaknya dimatikan, bahkan Eli sendiri harus mati dengan cara yang tragis. Gak bisa ditagih Allah keluarga ini masuk surga atau masuk neraka. Itu tidak tahu, itu di luar sepengetahuan kita. Tetapi yang terjadi adalah ketika dia mau berkehendak dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya, dia sudah tahu ya, hal-hal apa yang mau diberitakannya kepada kita, hal-hal apa yang akan dilakukannya kepada kita. Satu contoh demikian Bapak Ibu, ada masa-masa sulit yang harus dialami seperti halnya Yusuf. Kalau dia dikasih kekuatan bahwa dia kelak akan menjadi pemimpin, dia akan diberi penglihatan bahwa dia akan menjadi seseorang yang sangat-sangat penting, bahkan orang tuanya, saudara-saudaranya kelak akan menaruh hormat sedemikian rupa dalam kehidupan Yusuf ya. Tetapi ada proses yang Yusuf alami ya, bukan serta-merta dikasih mimpi gini sama Tuhan lalu Yusuf setelah menjalani hari-hari hidupnya, masa mudanya, dia langsung diangkat Tuhan. Tidak demikian ya. Dengan cara yang sakit, dengan cara yang tidak menyenangkan, dengan cara yang mungkin kalau kita di posisi Yusuf, kita akan menyerah sebelum waktunya Tuhan menyatakan kehendaknya. Demikian juga dengan prosesnya Ayub. Saya tidak tahu dari kapan Ayub ini menjadi seorang yang sangat kaya raya, menjadi seorang yang sangat berpunya. Ya. Menjadi seorang yang sangat berpengaruh pada saat itu. Bahkan dikatakan Ayub ini orang terkaya di zamannya. Tetapi dengan semua apa yang Tuhan lakukan di dalam proses kehidupannya, ya, membuat kita tahu, bahkan membuat Ayub sendiri sadar bahwa ya sudah Tuhan itu tahu yang akan dilakukannya pada kehidupan kita. Amin Bapak Ibu ya. Mungkin kalau sekarang posisi kita di dalam posisi yang sedang menikmati berkat Tuhan secara luar biasa, ya puji Tuhan. Ya. Tapi ada juga yang sedang mengalami benar-benar di proses Tuhan sedemikian rupa. Dari dua pribadi ini Yusuf dan Ayub itu ada juga yang berbeda lagi, yaitu dengan Raja Salomo. Ya. Coba Bapak Ibu baca di dalam firman Tuhan, Raja Salomo itu memiliki satu kehidupan yang sangat diidam-idamkan oleh semua manusia. Ya kan? Lahir kaya raya, muda, hoya-hoya, matinya nanti masuk surga. Mungkin ada kalau saudara baca di firman Tuhan, Salomo ini luar biasa, dia nggak mengalami yang namanya masa hidup Salomo kesusahan, dia begini enggak. Salomo ini harus dipuji sama Tuhan. Salomo ini harus mengalami masa-masa berat di hidupnya enggak. Waktu dia jadi raja, dia diserahkan tanggung jawab itu dengan semua harta kekayaannya yang ada. Bahkan untuk membangun bait suci sekalipun, untuk membangun bait Allah sekalipun, semuanya kata orang Jawa wis cemopak. Enak ya, wis cemopak. Ya. Gak usah mikir lagi. Dan itu prosesnya Tuhan, dan itu sesuatu yang harus dijalani dan kita ada masing-masing bagiannya. Kita lihat di dalam 2 Samuel 21 ayat yang ke-16.
Filistin dan orang Israel. Maka berangkatlah Daud bersama-sama dengan orang-orangnya, lalu berperang melawan orang Filistin sampai Daud menjadi letih lesu. Lalu ayat yang ke-16 ini dikatakan Yisbi-Benob yang termasuk keturunan raksasa, berat tombaknya 300 sikal tembaga, dan ia menyandang pedang yang baru, menyangka bahwa dia dapat menewaskan Daud. Ayat 17 di sini dikatakan tetapi Abisai anak Zeruya datang menolong Daud, lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu. Pada waktu itu orang-orang Daud memohon dengan sangat kepadanya, kata mereka, jangan lagi engkau maju berperang bersama-sama dengan kami, supaya keturunan Israel jangan punah bersama-sama dengan engkau. Bapak Ibu tahu apa kisah ini? Apa yang terjadi di balik kisah ini? Di dalam kehidupan Daud, apa yang terjadi? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Yang firman Tuhan mau kasih tahu sama kita melalui ayat firman Tuhan ini, tidak semua raksasa dapat dikalahkan oleh Daud. Ya. Ketika dia menghadapi Goliat, Daud ini seseorang yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Di saat mental daripada seluruh pasukan Israel berhadapan dengan orang Filistin, mentalnya itu sedang drop total. Ya. Mental umat Israel itu sedang hancur-hancuran melihat keperkasaan daripada Goliat, sehingga ditantang sama Goliat itu nggak ada yang berani. Dan di situ Daud dengan apa yang dimilikinya, dengan kesederhanaannya, ya, dia menantang Goliat. Dan dia cuma bermodalkan satu, dia cuma bermodalkan nama Tuhan. Daud katakan, engkau mendatangi aku dengan tongkat, tetapi aku mendatangi kamu demi nama Allah Israel yang kau hina-hina. Di situ Daud berhasil mengalahkan Goliat. Tetapi di kesempatan lain, ketika berhadapan dengan raksasa-raksasa yang lain dari Filistin ini banyak turunan raksasa. Kalau kita lihat di ayat berikutnya ya, peperangan melawan orang Filistin ini ada beberapa anak buah Daud yang sama-sama membunuh. Ada yang sama-sama namanya Goliat juga di situ. Dan dibunuh oleh anak buah Daud. Ya. Banyak sekali keturunan raksasa dan hanya satu yang berhasil Daud kalah. Berarti apa? Ada masa-masa tertentu Tuhan yang membuat kita ini menjadi seorang yang sangat-sangat superior, serba bisa, serba mampu, serba tangguh. Makanya mungkin tadi malam istri saya, dia bukan sedang menjadi Daud yang bisa mengalahkan Goliat gitu ya. Tadinya superior ya, dari depan ke belakang. Kalau dia udah mulai ngamuk, bersih ini celong. Terus saya salut dengan teman, wanita ini. Tapi saya lihat dia semalam nangis. Aku capek. Dan itu yang terjadi. Dan semua tidak selalu Tuhan kasih kita kekuatan. Mungkin ada Tuhan kasih kita stres. Elia, dia ketika berhadapan dengan nabi-nabi palsu, berapa ratus orang ya, 350
saya satu hancuran. Ya. Itu yang bikin orang kadang kecewa sama Tuhan. Betul nggak Bapak? Iya betul. Itu kadang-kadang membuat orang kecewa sama Tuhan. Ya. Orang lain ditolong, seharusnya saya juga. Kita nggak tahu orang yang sudah ditolong Tuhan ini dulunya perjuangannya seperti apa. Ya, sementara kita baru mulai, orang lain itu udah duluan lanjuran dan duluan babak belur. Kalau orang Jawa bilang udah dedel terus dedel duel. Ya, terus remuk-remukan. Pengennya tinggal yang akhirnya. Saya juga kata Tuhan enak. Saya juga. Lewati dulu proses. Ya. Karena dia tahu, dia Tuhan, dia tahu yang dipandangnya baik. Firman Allah katakan di Benyok ini hampir menewaskan Daud Bapak Ibu. Ya, kalau kita baca ayat yang ke-17, tetapi Abisai, Raja Zeruya datang menolong Daud. Ada kalanya kita menjadi hebat untuk orang lain. Ada kalanya kita harus mengakui bahwa orang lain pun bisa berjasa dalam hidup kita. Inilah hebatnya Daud, Bapak Ibu tahu. Si Abisai anak Zeruya ini beserta orang-orangnya yang pemberani ini semua dicatatkan sama Daud bahwa dia punya panglima perang yang berhasil. Ada satu perikop khusus yang mencatatkan hal itu. Dan Daud sangat mengakui ada orang-orang yang berperan, ada orang-orang yang berjasa di dalam semua kesuksesan yang diraih. Itu luar biasa. Mungkin saat ini kita membantu, tapi mungkin di saat-saat ke depan ada waktunya Tuhan izinkan justru orang lain yang membantu kita. Dan itu harus kita pahami bahwa dia Bapak saya pernah bawain firman di sini, dibilang begini. Saya lupa ya, dibilang begini. Kita punya imam memindahkan gunung, betul ya? Imam memindahkan gunung. Kalau kita punya imam sebesar biji sesawi, maka kalau kita kata, oh beranjaklah gunung ini ke sana. Tapi kadang-kadang ada gunungnya ngeyel, diizinkan Tuhan, gunungnya ngeyel nggak mau pindah. Tapi ada cara lain yang Tuhan izinkan bisa kita lewati masalah itu. Saya kalau nggak salah, saya masih ingat firman yang disampaikan Bapak Yesaya. Tuhan akan bikin kita seperti burung Raja Wali. Gunung itu nggak menyingkir, tapi kita naik ke atas gunung itu, ke atas bukit itu. Kita atasi bukit tantangan itu, tapi bukan dengan kekuatan kita, tapi harus dengan catatan Tuhan. Nggak semua gunung bisa kita pindahkan. Makanya Tuhan katakan segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada. Amin. Kalau Tuhan tidak berikan jalan yang satu, Tuhan akan berikan jalan keluar yang lain dalam kehidupan kita. Di dalam ayat pasal yang ke-23, ayat yang ke-10. Sama-sama kita baca kebenaran firman Tuhan ini. Ayat pasal yang ke-23 ayat 10. Sudah dapat semuanya? Amin. 1, 2, 3. Karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia
aku akan timbul seperti emas. Nah, seharusnya ini yang kita harus jadikan pedoman Bapak Ibu. Seperti apapun susahnya proses hidup kita, kita harus katakan karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti Tuhan tahu jalan hidup setiap kehidupan kita. Mungkin yang dialami Imam Eli ini, satu sisi dia tahu kehendak Tuhan, dia tahu kedaulatan Tuhan, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk kembali merubahnya. Ya. Makanya kalau Tuhan masih ingatkan di awal-awal hidup kita, masih Tuhan ingatkan di awal-awal langkah-langkah hidup kita, segera kembali. Ya. Saya mendidik anak-anak saya ini banyak sekali shock yang saya terima, kan anak yang satu dengan adiknya si Panesha yang paling besar dengan adiknya si Rafael ini, mereka sama-sama kemarin sudah terlewati si Nesha, masa mungkin bisa dibilang dia cari-cari dirinya menuju ke dewasa. Nah, ternyata cara si Panesha yang sudah berhasil kami lewati itu ya, prosesnya memang dulu luar biasa. Ketemu si Rafael ini beda lagi, anak cowok sama anak cewek ini luar biasa, sampai kami kadang kehabisan cara. Dia bilang luar biasa Tuhan. Berbeda dalam artian anak cowok ini kemarin-kemarin, makanya saya katakan kaget waktu ujian si Rafael ini gak masuk justru pas ujian sekolah gak masuk. Saya tanya kenapa kamu gak masuk? Kenapa capek sekali Pak? Memang kayaknya harus khususkan istirahat hari ini. Hebat benar ya sekolah ini kayak ini manja. Udah selesai. Ya ini ada ujian susulan, tenang aja Pak, ada susulan gitu. Terus pas harinya ujian susulan hari Senin nggak masuk lagi dia. Gurunya sampai telepon sama istri saya, loh Bu, kenapa anak Rafael kok nggak masuk? Loh emang nggak masuk Bu? Karena dia kami kan berangkat kerja pagi-pagi gitu ya, jadi anak-anak ya udah siapa terus pergi mereka. Akhirnya di WA sama saya tanya lagi, Pak kenapa kamu nggak masuk? Ini susulan belum terlewatkan sama. Udah tenang aja, hari memang Rafa capek sekali. Tanya sama istri saya, emang berapa mapel Bu yang belum Rafael kerjakan? 3 mapel Bu. 3 mapel ya lumayan juga itu. Padahal itu hari Senin, hari Rabu itu guru-guru harus sudah membuat rapor ya, karena hari Sabtu udah pembagian rapor. Saya tanya lagi gitu jawabnya. Tenang aja Pak, capek sekali Rafa hari ini. Itu cuma 3 mapel gampang itu. Besok harus masuk ya, saya bilang ya. Besoknya masuk ya, sudah. Saya bilang ada aja tingkah lakunya ini, dan masih banyak sebenarnya perlawanan lain, tapi saya kemarin itu sempat Rafael itu nggak mau ngomong sama kami, sama sekali. Ditanya mamanya, kadang nggak jawab, kadang pokoknya entahlah apa yang ada di dalam pikirannya. Tapi puji Tuhan ya, akhir-akhir ini sudah mau lagi dia seperti sedia kala, banyak sekali ngamuk-ngamuknya, banyak sekali pemberontakannya. Tapi saya cuma berpikir ya sudah, saya sudah dididik anak-anak ini, saya sudah didik anak-anak ini. Setiap kali saya nasihati pun
istirahat sendiri kalau sekaligus berdua seperti itu juga gimana gitu ya. Tapi saya yakin balik lagi Tuhan tahu perjalanan kita. Tuhan tahu di mana kita harus menghadapi ujian-ujian terberat dalam hari-hari kita, di mana kita harus benar-benar ya sudah menerima kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Tapi jangan sampai berpasrah. Kalau ayat ini mengatakan seandainya Ia uji aku akan timbul seperti iman, seperti itu seharusnya hidup kita. Ya. Kalau masih bisa mungkin Tuhan kasih kesempatan, ada perubahan di dalam hidup kita. Walaupun tadinya sakit-sakit, Tuhan akan hidup kita. Ya. Saya rasa di sini semuanya belum mengalami fase seperti Imam Eli, dan jangan sampai kita mengalami fase seperti Imam Eli karena sangat-sangat tidak menyenangkan. Ada lagi satu contoh kebenaran firman Tuhan. Di sini sama, ini posisinya seorang raja. 2 Raja-Raja 20 ayat 19. Ayat yang ke-16 kita mulai baca. Saya akan bacakan. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Ayat 19 di sini mengatakan Hizkia menjawab